Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang atau memperagakan tentang kalibrasi voltmeter atau mencari dari kalibrasi itu kita lihat dulu mencari standar errornya. Di sini ada 10 buah alat ukur ya. Nah, tentu saja dengan merek yang sama ini, harusnya merek yang sama ya. Harusnya merek yang sama. Ini ada 10 buah alat ukur ya. Ada sumber tegangan ya. Ini sumber tegangannya sudah diturunkan ya. Sumber tegangannya sudah diturunkan dari 220 ke 150. Nah, selanjutnya dari 10 alat ukur ini kita ukur dulu. Yang pertama dicek dulu tegangannya. Yang pertama kita cek tegangannya ini dengan alat ukur yang mendekati standar ya. Kita cek. Ya, 150 volt ya. 150 volt. Coba diulang. Nah, ini 150 volt. Ya. 150,1 lah. Anggap 150. Nah, selanjutnya kita ukurkan satu persatu ya. Kita ukurkan satu persatu dari alat ukur ini. Kita set ke tegangan AC 250 misalnya. Kita setting dulu semua ke 250. Setting ke 250 karena yang akan kita ukur itu adalah 150 ya. Semuanya disetting ke AC 250. Ya. Ini sebagai exercise saja ya. 250. Kemudian kita ukurkan coba saya putar dulu ya. Nah, ini alat ukur pertama, kita lihat ya. Ukur misalnya itu ya 152. Nah, tulis di sini 100. Yang ulat nomor 1 ini alat ukur pertama 152. Kita coba alat ukur kedua ya. Ini 153. 100. Yang kedua 153. Alat ukur keempat kita coba 149 ya. 149. Di sini alat ukur ketiga 149. Keempat 151 ya. Yang keempat 151. Yang kelima 152.
Bentar, ini terlalu pendek. ...150 pas. Ukur ke 6 ya. Bentar. 154. Tujuh. Satu lima satu. Ini 1 8 151 juga. Yang ke-9 151. Sekarang yang terakhir ke-10. Satu 50 pas. Oke. Nah, selanjutnya ini kita cari rata-rata ya, X rata-rata, nanti masukkan ke sini. X rata-rata itu adalah jumlah dari X1 sampai X10 dibagi 10, atau ini X1 ditambah X2 ditambah X3 titik-titik sampai X10 dibagi 10. Sederhana sih, matematika sederhana. Nah, yang kedua, setelah ini didapat, maka ini kita cari D-nya. D ini. D ini adalah tadi D-nya itu X1 dikurangi X rata-rata, atau XN dikurangi X rata-rata. Jadi nanti sebagai contoh, misalnya X1-nya ya harus dicari dulu ini XN, X1-nya misalnya itu berapa, nomor 1 152 ya, 152 dikurangi ini X rata-rata. X rata-ratanya kita cari dulu. Nah, selanjutnya nanti ini langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, ini dicari D kuadratnya. Nah, setelah dicari D kuadratnya, kita cari standar rata-ratanya. Jadi standar rata-ratanya atau standar rata-rata ya, SD rata-rata gitu ya, itu adalah akar daripada
D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat ditambah D3 kuadrat sampai D10 kuadrat gitu. Dibagi N. N-nya itu adalah 10 gitu. So, ini dibagi N ya, biar sama ya, 10 N-nya. Nah, selanjutnya kita cari ini langkah keempat. Langkah kelimanya itu kita cari standar deviasinya. Standar deviasinya adalah ini sama seperti standar rata-rata. Ini D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat ya, ditambah D3 kuadrat sampai D10 kuadrat dibagi N-1. Nah, selanjutnya nilai ini nanti problem errornya itu nanti dikalikan problem error ya, atau errornya itu adalah nanti ini yang keenam, langkah keenam, errornya itu adalah nanti error terhadap rata-rata, misalnya error terhadap rata-rata. Nah, ini error standar. Nah, kalau error rata-rata berarti itu SD rata-rata kali konstanta. Nah, kalau ini tau dikalikan dengan konstanta. Nah, konstantanya berapa? Nanti ini bisa dilihat di buku saya, ada nilai konstantanya. Nah, seandainya itu nilainya misalnya 0,5, maka standar alat ukur ini adalah kelasnya 5% gitu. Atau 0,05 gitu misalnya, maka kelasnya 5%. Nah, kalau misalnya standarnya 0,1, maka ini termasuk kelas 10%. Nah, ini kita nggak tahu alat ukur ini pada kelas berapa. Tapi dugaan saya ini di atas 5%, ya. Karena ini termasuk peralatan daripada peralatan untuk laboratorium, untuk praktek gitu maksudnya. Ini termasuk untuk pekerjaan di proyek. Nah, itu yang bisa tentang kalibrasi voltmeter. Nah, langkah berikutnya ini kan belum dikalibrasi nih. Langkah berikutnya nanti dikalibrasi ini. Jadi kalau di sini terukurnya 150, maka di sini harus 150 gitu. Harus 150. Nah, ininya diatur ininya. Adjustable-nya. Diatur sehingga bisa ketemu 150. Nah, setelah diatur semua, sudah distandarisasi, kita hitung lagi seperti ini. Apakah masih error? Tidak, kan gitu. Nah, itu menjadi praktek untuk dicoba di rumah atau di tempat lain. Nanti mahasiswa bisa melakukan percobaan. Demikian percobaan kalibrasi alat ukur. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.